Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Yukani Mamadi dari program PPG Prajab Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Integrasi Budaya Kerja dan Budaya Industri ke dalam Pembelajaran di SMK. Sebelum masuk ke itu, pendidikan sendiri adalah pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membentuk manusia untuk memiliki kemampuan yang berkualitas. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual, keagamaan, pendalaman diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Di Indonesia sendiri banyak tingkat pendidikan ya, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, ataupun SMK, lalu perguruan tinggi dan selanjutnya. Di sini saya berfokus pada pendidikan SMK, sekolah menengah kejuruan SMK. SMK sendiri memiliki fokus pada persiapan peserta didik untuk dunia usaha dan industri, bukan hanya melanjutkan ke perguruan tinggi. Siswa dibekali dengan keterampilan dan pengalaman lapangan dan lebih dibandingkan dengan sekolah menengah umum. Pendidikan karakter juga menjadi bagian yang sangat penting dalam pembelajaran SMK sesuai dengan peraturan Presiden tahun 87 tahun 2017 nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Itu di SMK tersebut juga terdapat penguatan budaya kerja pada peserta didik SMK yang tidak lepas dari penanaman pendidikan karakter. Proses pembiasaan aturan dan nilai-nilai yang berlaku di dunia kerja perlu dilakukan sejak awal peserta didik masuk ke sekolah dan dilakukan secara berkelanjutan. Pendidikan karakter di SMK sendiri merupakan kombinasi pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Budaya kerja, sementara itu menurut teori Edgar Hasu-Jain terdapat 5 tahapan dan ciri budaya kerja yang sudah membudaya. Yang pertama, artefak elemen fisik yang bisa ditemui secara langsung, seperti desain ruang kerja, nama departemen, logo, tab, uniform, dokumen internal. Artefak ini merupakan lapisan luar dari budaya yang dapat dilihat secara langsung. Yang kedua, behavior atau perilaku anggota organisasi yang diimplementasikan secara praktis dalam keputusan dan interaksi antar seseorang. Behavior ini adalah lapisan yang lebih dalam dari artefak yang menjelaskan bagaimana perilaku anggota benar-benar digunakan dalam konteks operasional. Yang ketiga, standar operasional. Standar operasional yang diberikan oleh organisasi untuk mencapai tujuan dan mendukung visi misi. Yang keempat, value atau nilai. Nilai-nilai ini diucapkan secara eksplisit oleh organisasi melalui visi misi dan strategi. Nilai ini dapat ditemukan dalam dokumentasi intern, presentasi, dan komunikasi publik. Yang kelima, basic assumption. Basic assumption ini belum diteruskan oleh eksplisit, namun
mempengaruhi perilaku dan keputusan anggota organisasi. Oke, yang kedua kita membahas mekanisme pelaksanaan dalam pendidikan SMK. Yang pertama, pengkondisian, di mana dilakukan persiapan awal untuk memperkenalkan konsep dan tujuan program pendidikan karakter kepada semua pihak terkait. Pengkondisian ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang sama dan kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter dalam konteks kerja. Yang kedua, pembentukan di mana dilakukan perencanaan dan penyusunan program pendidikan karakter secara detail berdasarkan kebutuhan dan tujuan yang akan ditetapkan. Yang ketiga, pelaksanaan, di mana program pendidikan karakter kerja dimulai diimplementasikan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan pelatihan di lapangan. Yang keempat, pembinaan, di mana dilakukan pendampingan dan monitoring secara berkala terhadap perkembangan siswa dalam menerapkan nilai-nilai karakter dalam situasi yang nyata. Evaluasi di mana dilakukan penilaian terhadap efektivitas dan hasil dari implementasi program pendidikan karakter kerja. Tuh, ya ketiga. Oke, selanjutnya integrasi budaya kerja dan budaya industri dalam pembelajaran teori dan praktik. Untuk integrasi budaya industri ke dalam pembelajaran teori dan praktik memang merupakan langkah penting untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan dan dibutuhkan dalam dunia kerja yang terus berkembang. Teknik-teknik pelaksanaan itu terdapat sebagai berikut. 1. Pembelajaran berbasis masalah, memperkenalkan siswa-siswa ada masalah-masalah yang sering terjadi dalam industri. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, memungkinkan siswa untuk bekerja pada proyek-proyek yang mencerminkan tantangan nyata dalam industri. Yang ketiga, kunjungan industri, mengatur kunjungan industri ke perusahaan-perusahaan sehingga siswa dapat melihat secara langsung bagaimana teori yang diterapkan dalam praktik sehari-hari di industri. Yang keempat, simulasi industri, menggunakan perangkat lunak untuk seperti permainan gitu, sehingga siswa dapat sedikit bersimulasi atau mengetahui gitu. Yang kelima, studi kasus industri, menganalisis studi kasus industri yang relevan. Mungkin siswa dapat melihat bagaimana teori diterapkan dalam konteks yang nyata. Yang keenam, kolaborasi dengan industri, mengundang profesional dari industri tersebut ataupun menjadi narasumber, tamu atau mentor atau mitra proyek bagi siswa. Yang ketujuh, pembelajaran aktif, mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, penggunaan materi sumber industri, memanfaatkan materi sumber industri seperti laporan riset, artikel, studi kasus yang disediakan oleh perusahaan atau organisasi industri dapat memberikan konteks dan relevansi yang lebih besar bagi pembelajaran. Dan menerapkan teknik tersebut, integrasi budaya industri dalam pembelajaran teori dan praktik tidak hanya akan membantu siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis, tapi juga akan memberi fondasi yang kuat bagi pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tuntunan dunia modern. Mungkin segitu dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.